Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Selamat datang di materi pembelajaran fikih kelas 4. Untuk materi kali ini kita akan belajar tentang bertanggung jawab setelah balik. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan mendapatkan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita belajar bagaimana balik, apa itu balik dan tanda-tandanya, kalian harus tahu dulu mukallaf. Apa sih mukallaf itu? Ada yang tahu? Mukallaf dari segi pengertian adalah orang yang telah dikenai kewajiban agama. Maksudnya orang tersebut telah wajib melaksanakan syariat-syariat agama seperti sholat, puasa, haji. Dan jika orang tersebut tidak melaksanakan, maka orang tersebut dianggap telah berdosa. Bukan lagi anak kecil belum mukallaf. Mereka belum tahu kalau orang yang telah mukallaf ketika tidak melaksanakan syariat Islam, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa. Di sini ada 3 syarat yang dikatakan sebagai mukallaf. Yang pertama yaitu baligh, yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang kedua yaitu berakal sehat, jadi orang tersebut tidak gila, bukan orang gila. Yang ketiga, telah sampai dakwah Islam kepadanya. Maksudnya, orang tersebut telah mengetahui kalau sholat itu hukumnya wajib. Sholat itu ada 5 waktu. Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Dia telah mengetahui bagaimana syariat Islam. Nah, di antara 3 syarat ini, jika ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka orang itu disebut bukan mukallaf. Di antara 3 tanda mukallaf tersebut yang kita pelajari hari ini adalah baligh. Baligh berasal dari kata balagho yang artinya sampai. Sedangkan menurut istilah, baligh artinya telah sampai usia seseorang pada kedewasaan. Jadi, seseorang yang sudah dianggap baligh, maka dia dianggap sudah cukup dewasa untuk berpikir, bertindak. Oleh karena itu, baligh dijadikan titik awal pelaksanaan kewajiban-kewajiban syariat Islam. Tanda-tanda baligh. Tanda baligh yang pertama yaitu haid. Haid ini adalah menstruasi bagi anak perempuan yang mana usia minimal haid yaitu 9 tahun. Yang kedua yaitu ihtilam atau mimpi basah. Untuk tanda yang kedua ini khusus anak laki-laki yang mana usia minimal anak laki-laki mengalami ihtilam atau mimpi basah yaitu 9 tahun. Yang ketiga mencapai usia 15 tahun dalam kalender Hijriah, bukan kalender Masehi. Yang mana ketika anak tersebut telah mencapai usia 15 tahun menurut kalender Hijriah, namun anak tersebut belum haid dan juga belum mengalami mimpi basah, maka tetap anak itu telah baligh. Tanda baligh yang pertama yaitu haid. Haid secara bahasa adalah aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan haid secara istilah adalah darah yang keluar dari rahim seseorang wanita pada waktu tertentu dalam kondisi sehat atau bukan karena sakit atau melahirkan. Waktu haid, usia keluar darah haid minimal 9 tahun. Dan apabila ada anak perempuan yang mana dia keluar darah dari kemaluannya sebelum berusia 9 tahun, maka itu tidak dinamakan dengan darah haid, namun dinamakan dengan darah istihadah. Jadi batas minimal seorang anak keluar darah dinamakan haid yaitu ketika anak itu berusia 9 tahun. Dan maksimal berusia 50 tahun atau ketika sudah tua disebut dengan masa menopause. Masa di mana lagi seorang wanita sudah tidak subur
dan sudah tidak bisa mengalami haid. Lama keluar darah haid itu ada 3. Yang pertama yaitu waktu minimal keluar darah haid yaitu 1 hari 1 malam atau 24 jam. Yang kedua yaitu umumnya atau biasanya darah haid keluar selama 6-7 hari. Yang ketiga yaitu waktu maksimal haid yaitu selama 15 hari 15 malam. Dan jika ada seseorang yang keluar darah haid lebih sedikit dari waktu minimal dan lebih banyak dari waktu maksimal, maka tidak lagi dinamakan darah haid, tapi dinamakan dengan darah istihadhah atau darah penyakit. Yang ketiga, waktu minimal antara haid pertama dengan haid kedua yaitu 15 hari 15 malam. Jadi wanita yang normal itu mengalami haid setiap bulan, yang mana rentang waktu antara haid pertama dan haid yang akan datang itu berjarak 15 hari 15 malam. Contoh penjelasan yang mana kita sudah mempelajari waktu minimal, umumnya dan maksimal. Untuk waktu minimal yaitu 1 hari 1 malam atau dikalkulasikan sebagai selama 24 jam. Jadi ketika darah haid keluar pada tanggal 1 jam 7 pagi, maka dia berhenti sampai tanggal 2 jam 7 pagi. Itu hitungannya 24 jam, maka disebut dengan darah haid. Dan apabila darah tersebut berhenti pada tanggal 2 tapi sebelum jam 7 seperti jam 5, jam 4 atau jam 6, maka darah itu tidak dinamakan dengan darah haid karena kurang dari 24 jam keluarnya. Untuk contoh yang kedua yaitu umumnya darah haid yaitu keluar selama 6-7 hari. Di sini kita beri contoh yang 6 hari. Jadi darah haid pertama keluar pada tanggal 1 jam 7 pagi sampai tanggal 7 jam 7 pagi itu dihitung selama 6 hari. Untuk waktu maksimal haid yaitu 15 hari 15 malam, yang mana dihitung dari tanggal 1 jam 7 pagi. Jika keluarnya tanggal 1 jam 7 pagi, maka sampai tanggal 16 jam 7 pagi itu dihitung selama 15 hari. Jika darah itu keluar tanggal 16 jam 8 pagi dia masih keluar, berarti itu dinamakan dengan darah istihadhah. Jadi selama jam 7 sampai jam 8 tadi itu dinamakan dengan darah istihadhah karena terakhir haid tadi sampai jam 7 pagi tanggal 16. Untuk contoh penjelasan yang ini yaitu rentang waktu haid pertama dengan waktu haid kedua yaitu selama 15 hari 15 malam. Contoh, jika haid pertama, orang mengalami haid pertama itu sampai tanggal 2 jam 7 pagi. Haid pertama berhentinya tanggal 2 jam 7 pagi. Berarti secara hitung-hitungan haid yang kedua minimal dimulai pada tanggal 17 jam 7 pagi. Karena rentang waktu haid pertama dan haid kedua minimal 15 hari 15 malam. Tapi kalau seandainya haid yang kedua keluar pada tanggal 19-20 tidak masalah. Karena minimalnya 15 hari 15 malam. Tapi kalau haid yang kedua keluarnya sebelum tanggal 17 jam 7 pagi, tanggal 16 atau tanggal 15 jam 7 pagi atau jam 8, maka dia tidak disebut dengan darah haid, tapi dia disebut dengan darah istihadhah atau penyakit. Oke, kesimpulan dari perhitungan waktu haid yang kita hitung tadi, intinya haid dikatakan 1 hari, dihitung 1 hari yaitu selama 24 jam. Jadi kita pakai patokan jam 24 jam sama dengan 1 hari. Jadi ketika tanggal 1 jam 7 pagi sampai tanggal 2 jam 7 pagi berarti itu 1 hari, hitung 1 hari. Tanggal 2
jam 7 pagi sampai tanggal 3 jam 7 pagi dihitung 2 hari. Lalu tanggal 3 jam 7 pagi sampai tanggal 4 jam 7 pagi dihitung 3 hari. Dan seterusnya nanti. Berarti selama 24 jam itu ditulis dihitung 1 hari. Oke? Dari sini masih ada yang bingung anak-anak kira-kira? Terlalu panjang ya penjelasannya ya. Tidak apa-apa, kita pahami sebisanya saja. Oke, kita lanjut. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid. Yang pertama itu sholat. Yang kedua puasa. Namun kalau puasa ini, seseorang yang haid tidak boleh puasa Ramadan, namun wajib menggantinya di luar Ramadan. Jadi ketika setelah selesai Ramadan, ketika tidak haid, maka dia wajib mengganti puasa Ramadan yang ia tinggalkan. Yang ketiga yaitu tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Yang keempat menyentuh atau membaca mushaf Al-Quran. Yang kelima iktikaf atau berdiam diri di masjid. Tanda balik yang kedua yaitu ihtilam atau mimpi basah. Ini adalah tanda balik yang terjadi pada laki-laki. Terjadinya ihtilam, yang mana ihtilam terjadi pada laki-laki yang merupakan salah satu tanda seorang laki-laki tersebut telah mengalami balik. Ihtilam terjadi pada saat laki-laki sedang tidur. Kemudian saat bangun, dia sudah mengeluarkan mani atau sperma. Nah, jika laki-laki mengalami ihtilam, maka ia masih mempunyai hadas besar. Dan yang mana orang yang memiliki hadas besar disebut sebagai junub. Dan dia wajib melakukan mandi besar atau mandi jinabah sebelum melakukan sholat. Hal-hal yang dilarang bagi orang yang sedang junub yaitu sama halnya dengan hal-hal yang dilarang bagi wanita yang sedang haid, yaitu yang pertama sholat, yang kedua tawaf atau mengelilingi Ka'bah, yang ketiga menyentuh atau membaca mushaf, yang keempat yaitu iktikaf dan berdiam diri di masjid. Nah, sekian dulu materi pembelajaran fikih pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tetap semangat belajar di rumah, selalu semangat, pantang menyerah, dan selalu berdoa agar pandemi ini cepat berakhir, agar kita bisa cepat berkumpul dan melakukan pembelajaran di sekolah. See you next time, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.